wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Sidik Purnomo SPDI. Saya guru MI Al-Watonia 02, Kecamatan Pedulungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran guna mengikuti ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 dengan mengambil bab 4 tentang manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran kelas 5 menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, mandiri, berprestasi. Terima kasih anak-anak semuanya. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, silakan dipimpin berdoa bersama Mas Nizam. Tundukkan kepala. Mulai. Pagi-pagi kamu sudah membantu orang tua? Apa saja? Satu, menyapu rumah. Yang kedua, membakar rumah. Oke, sudah sarapan semua? Alhamdulillah, tidak ada yang sakit ya? Baik anak-anak, saya akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya ya. Yang pertama, Ananda Mutiara Indah Mewarni. Maulidah Safanatul Hidayah. Ati Rizkia El Maulia. Ana Salisa Jalan Said. Mana? Hadir? Iya. Khairul Mauna. Indana Riziana. Atiatul Maula. Galuh Tunggal Dewi Susila. Asifah Najwa Rosliana. Kifayatul Nafisa. M. Yumnil Fikri. M. Syarif Hidayatullah. M. Nizam Tawani. Semangat hadir Pak.
Ahmad Rifki Al-Bakir Tijanul Bahir. M. Syifaul Walbi. Selamat hadir Pak. M. Muazzam Mujab. Selamat hadir Pak. M. Fikri Mubarak. Selamat hadir Pak. M. Syarif Bidayatullah. Selamat hadir Pak. David Nabil Turniaji. David Nabil. Oke. Hagar Hansa Diajin Sapitri. Siva Nur Aini. Oke, sudah hadir semua ya. Tidak ada sakit ya. Baik, kita beri tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik, anak-anak. Untuk kegiatan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Ya, zakat fitrah itu nanti manfaatnya untuk kehidupan kita itu apa? Nah, anak-anak harus bisa menyebutkan dengan benar nanti. Kemudian yang kedua, manfaat dari sedekah. Jadi sedekah itu bisa dimanfaatkan untuk kita, ya. Yang pertama, bisa menyucikan harta, kemudian untuk membantu sesama dan membuka pintu rezeki bagi orang lain. Yang ketiga, kamu harus bisa mengukur antara zakat fitrah, infak, dan sedekah. Apa perbedaannya? Ya, perbedaan dari zakat fitrah, infak, dan sedekah dengan tepat. Nah, melalui materi yang disampaikan Pak Sidik nanti, kamu harus bisa memberikan jawaban ketika nanti ada pertanyaan atau soal dari Pak Sidik. Jelas semuanya? Yang keempat, tujuan pembelajarannya adalah kamu harus bisa membuat bagian dari manfaat zakat seperti yang sudah akan saya. Bagaimana yang saya sampaikan bahwa manfaat zakat fitrah itu memiliki bermacam-macam. Yang pertama, nanti bisa menumbuhkan jiwa toleransi, membantu fakir miskin, dan lain-lain. Sedangkan manfaat infak adalah menjaga rezeki supaya tetap berkah. Paham anak-anak? Melalui video itu nanti kamu harus bisa menjelaskan perbedaan antara zakat fitrah, infak, dan sedekah. Kemudian dengan metode penugasan LKPD nanti anak-anak bisa memahami lebih detail apa itu manfaat zakat fitrah dan manfaat dari infak atau sedekah. Nah, sudah paham anak-anak? Oke, anak-anak yang saya sampaikan ini adalah tujuan dari pembelajaran. Untuk teknik penilaian yang pasti lakukan nanti ada 4 ya. Yang pertama, Pak Sidik akan menilai sikap kamu. Jadi penilaian ini adalah observasi, yaitu mengamati kalian semuanya di kelas seperti apa. Kemudian kamu nanti diskusinya apakah aktif atau tidak. Nah, itu nanti Pak Sidik akan menilai sikap kamu. Yang kedua adalah penilaian diri. Jadi kamu nanti menilai diri sendiri atau kepada teman kalian tentang kegiatan-kegiatan infak atau zakat yang kamu lakukan, baik di rumah, di masjid, ataupun di sekolah. Ya. Yang ketiga, penilaian teman sebaya. Ini adalah kamu menilai temanmu sendiri. Apakah temanmu itu rajin infak, rajin membayar sedekah, membayar zakat. Nah, itu nanti kamu akan menilai temanmu sendiri. Sikap. Yang kedua, jurnal. Yang pertama tadi nilai sikap, yang kedua adalah observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Nah, ketika nanti tanya jawab, silakan yang pinter, yang bisa, nanti bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sidik, ya. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan. Pengetahuan ini adalah tes tertulis pilihan ganda, isian, dan uraian. Nanti kamu melakukan tes, satu siswa satu lembar soal, dikerjakan dengan baik dan jangan sampai ada yang kosong, ya. Kemudian penugasan, kalian diminta membuat kesimpulan penugasan dari manfaat zakat fitrah dan sedekah seperti apa, nanti bisa ditulis bersama-sama satu kelompok. Yang terakhir adalah keterampilan, yaitu
penilaian produk membuat paparan manfaat zakat fitrah dan bersedekah dalam kehidupan. Nanti anak-anak membuat satu lembar rincian dari manfaat sedekah dan zakat fitrah, kemudian nanti dijelaskan di depan ketika kamu bersama teman-temanmu satu kelompok. Paham anak-anak? Ini adalah teknik penilaian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pelajaran pada pagi hari ini yaitu kompetensi dasar yang pertama 3.4, menganalisis ketentuan zakat fitrah dan sedekah. Jadi anak-anak nanti bisa menganalisis ketentuan zakat fitrah, hukum-hukumnya, kemudian perbedaannya. Yang kedua, indikator yang dicapai. Anak-anak bisa menjelaskan manfaat zakat fitrah, infak dan sedekah. Berapa? Ini apa? Ini siapa? Oke, kalau ada kegiatan seperti ini namanya apa, anak-anak? Sedekah. Pinter. Tepuk tangan. Manfaat sedekah adalah bisa membantu sesama. Jadi seorang anak ini membantu bapak-bapak yang sedang membutuhkan bantuan, ya. Kemudian dapat membuka pintu rezeki. Jadi rezeki si anak ini diberikan kepada orang lain supaya orang itu menjadi senang karena mendapatkan tambahan rezeki, ya. Kemudian apa manfaatnya sedekah itu? Bisa memberikan keberkahan dan berlipat ganda rezekinya. Amin Allahumma. Amin. Malaikat selalu mendoakan kepada orang-orang yang suka bersedekah. Ketika kamu rajin bersedekah, maka malaikat akan mendoakan kamu supaya kamu ditambah rezekinya, diberikan keberkahan. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah. Jadi, ketika kamu memberikan harta kepada orang lain, itu niatkanlah untuk karena Allah, ya. Kita takut kepada Allah dan memberikan infak atau zakat fitrah itu adalah bagian dari cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, melatih kepedulian sosial bagi pemberi sedekah. Jadi ketika kamu menjadikan orang lain itu menerima uang kamu, maka kamu menjadi orang yang peduli dan sosialnya tinggi, ya. Yang ketiga, menghidupkan sifat dermawan. Jadi ketika kamu suka memberi, kamu sudah termasuk orang-orang yang dermawan. Nah, yang keempat adalah memanjangkan umur atau usia. Jadi ketika orang yang suka bersedekah itu biasanya kelihatannya awet muda dan insya Allah dijaga umurnya. Amin Allahumma. Amin. Yang kelima, ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan. Jadi ketika kamu memberikan sedekah seperti anak kecil tadi, itu termasuk membantu. Manfaat memberikan sedekah yang keenam, yaitu menambah keberkahan harta yang dimiliki. Ketika kamu punya uang 1.000, kamu tidak akan habis ketika diinfakkan atau disedekahkan di masjid atau di musola atau kepada fakir miskin. Nah, di manfaat yang ketujuh yaitu menyambung dan mempererat silaturahim dan persaudaraan. Ini ketika kamu pergi bermain ke rumah saudara kamu, kemudian kamu diberikan rezeki oleh saudara kamu, maka kamu hatinya senang, kamu menjadi lebih bahagia dan suka silaturahim, gitu? Nah, kemudian saudara-saudara kamu yang jauh, ketika kamu didatangi, bagaimana sikap kita? Maka kita harus saling menjaga silaturahim dan selalu memberikan yang terbaik. Yang kedelapan, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah berupa apapun itu, kesehatan, ya, berupa makanan, kemudian uang, itu semua dari Allah. Kita harus bersyukur dengan cara berinfak. Yang kesembilan, menambah tabungan pahala. Jadi
kaitannya dengan manfaat zakat fitrah, anak-anak, dengan sering menambah tabungan pahala, ya. Jadi kalau kamu sering bersedekah, pahalanya akan selalu bertambah. Amin Allahumma. Inilah manfaat memberikan sedekah. Pada poin yang kedua, yaitu mengamalkan perintah zakat fitrah, infak dan sedekah. Kita harus mengetahui hukum zakat fitrah, infak dan sedekah dengan jelas, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan benar, ya. Ketika kamu melaksanakan zakat fitrah, sedekah, infak, nah itu memiliki hukum yang berbeda. Apa hukumnya? Yang pertama adalah fardhu ain, berarti jika kita melakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika tidak membayar zakat fitrah berarti mendapatkan dosa. Nah, anak-anak, ketika kamu sudah mengikuti puasa Ramadan 1 bulan, kemudian di akhir bulan Ramadan itu ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Hukumnya fardhu ain atau wajib bagi orang yang masih hidup di malam 1 Syawal. Nah, kalau orangnya meninggal setelah sholat zuhur di akhir Ramadan, berarti dia tidak punya kewajiban untuk zakat fitrah. Yang kedua, hukum infak dan sedekah. Di sini ada dua. Saya kategorikan yang pertama adalah wajib, berarti harus dibayarkan seperti zakat fitrah. Di sini perbedaannya, zakat fitrah itu bisa dihukumi wajib, bisa dihukumi sunnah, bisa dihukumi mubah. Nah, di sini yang wajib itu pada malam 1 Syawal. Yang sunnah berarti pada saat puasa Ramadan. Dan kemudian ketika dibayarkan setelah sholat Id, maka dihukumi sedekah. Nah, sedekah ini berarti hukumnya apa? Sunnah. Ketika kamu membayar mendapatkan pahala, ketika tidak membayarkan tidak apa-apa, itu hukumnya sunnah. Paham? Nah, mengamalkan perintah zakat fitrah dan infak sedekah itu sangat dibutuhkan oleh orang yang kurang mampu, masyarakat dan lembaga pendidikan serta lembaga kemasyarakatan. Untuk apa? Untuk menyiarkan agama Islam, ya. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah, yaitu membayar zakat fitrah dan mengamalkan infak dan sedekah, sehingga umat Islam tidak akan merasa kerusahan, ya, kurang mampu dan tertolong dengan perjuangan mensiarkan agama Islam. Dengan apa? Dengan sering melaksanakan sedekah, zakat fitrah. Paham anak-anak? Nah, itu harus kamu perhatikan. Oleh karena itu, ketika kamu membayar zakat fitrah, maka kamu harus tahu siapa pengelolanya. Nah, lembaga yang mengelola zakat fitrah, infak dan sedekah itu sudah ada dan sudah diberikan oleh pemerintah, ya, melalui Basnas, Lazisnu, atau kelompok-kelompok yang ada di madrasah atau di pemerintah di tingkat desa. Nah, cara memberikan zakat fitrah, anak-anak perhatikan. Yang pertama adalah diberikan sendiri kepada orang yang berhak menerimanya, ya. Jadi ketika kamu mau bersedekah, langsung saja berikan kepada orang yang membutuhkan, ya. Kemudian kita berikan kepada panitia yang ada di masjid, langgar atau musola atau madrasah, yaitu menyelenggarakan pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Nah, kita bisa memberikan kepada lembaga penerima zakat seperti Badan Amil Zakat atau Basnas atau Bazis, Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah, atau lembaga amil zakat, infak, sedekah lainnya. Paham anak-anak? Ya. Tujuan dari zakat fitrah yang pertama
sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah tujuannya memenuhi kebutuhan orang yang kurang mampu dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga keagamaan. Ya. Nah, ketika kamu memberikan zakat fitrah sedekah, kamu harus tahu tujuannya itu apa. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kurang mampu. Kemudian diberikan kepada lembaga-lembaga yang membutuhkan, yaitu seperti majelis taklim, pondok pesantren, ya, itu tujuannya. Kemudian yang paling utama tujuan kita adalah untuk membersihkan jiwa dan harta. Jadi jiwa kita itu sering berbuat dosa, ya. Banyak kita itu melakukan kesalahan dan ketilapan. Nah, dengan cara memberi sedekah itu insya Allah jiwa kita, harta kita akan dibersihkan oleh Allah. Amin Allahumma. Amin. Inilah tujuan dari zakat fitrah. Orang yang paling afdal dalam memberikan zakat fitrah, infak dan sedekah adalah orang-orang yang ikhlas. Ketika kamu mau bersedekah, maka kamu harus ikhlas, yaitu hanya mencari ridho Allah, tanpa mengharap imbalan, ya, tanpa mengharap pujian dari siapapun. Itulah orang yang paling baik dalam bersedekah. Yang kedua, bagi orang yang ikhlas dalam memberikan sedekah, zakat fitrah, infak, Allah akan memberikan pahala dan keberkahan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Jadi di dunia akan ditolong, di akhirat akan diberikan surga. Allahumma. Amin. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 sudah jelas bahwa orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan satu kebaikan menjadi 7 kebaikan. 7 kebaikan berkembang menjadi 700 kebaikan. Ini adalah dasar Al-Quran yang menjelaskan tentang sedekah. Paham anak-anak? Untuk itu, mari kita biasakan dan praktekkan zakat fitrah, infak dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, paham anak-anak? Oke anak-anak, silakan dibaca cerita di depan. Judulnya Dua Orang Cantik Dermawan. Sebagaimana termaktub dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim bercerita, belum pernah aku melihat dua orang wanita yang sangat dermawan melebihi Aisyah
Sati Dermawan. Siapa orang itu? Satu. Aisyah. Yang kedua? Asma. Bagaimana sifat dari Aisyah? Sifatnya apa? Tujuannya untuk apa? Dikumpulkan itu? Membagikan. Sedangkan untuk Asma? Lalu menyedekahkan kepada orang lain. Baik. Kesempatan kepada anak-anak untuk berdiskusi, ya. Akan saya bagikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok 1, ya, yang diketuai oleh Mas Nizam, ya. Kelompok 2 diketuai oleh Mbak Mutiara. Kelompok 3 diketuai oleh Mas Rifki, ya. Kelompok 4 diketuai oleh Mas Yumni. Oke, silakan maju ketua kelompoknya untuk menerima materi. Nah, maju dulu ya. Silakan maju untuk materi diskusi. Kelompok 1. Materi diskusi yang sudah mendapatkan materi bisa membentuk kelompok. Kelompok 2 materi tentang manfaat sedekah, ya. Kelompok 2 ya, manfaat sedekah. Langsung membentuk meja kotak. Kamu kelompok berapa? Kelompok 3. Materinya tentang manfaat zakat fitrah, ya. Kemudian kelompok 8 tentang sedekah dan contohnya terangkan kelompok 1 materinya tentang apa? Manfaat zakat fitrah, infak dan sedekah. Kelompok 2 ya, manfaat sedekah. Kelompok 3 kelompok 3 manfaat apa zakat fitrah? Kelompok 4 materinya apa?
silakan didiskusikan. Anak-anak semuanya, perhatikan, silakan diskusi yang baik. Hasilnya nanti akan disampaikan di depan, kemudian dipresentasikan bersama. Ya, silakan didiskusikan. Pak Sidik akan menilai sikap kamu, terutama sikap dalam diskusi. Ya. Ketika kamu diskusi itu aktif atau tidak, itu nanti akan dinilai oleh Pak Sidik. Silakan. Oke. Saya bertanya, apa manfaat zakat fitrah? Jawab, kelompok Pak, yang berdiri. Zakat fitrah, manfaat zakat fitrah adalah Indonesia atau rakyatnya lebih berterima kasih yang diperlihatkan Allah yang menjadi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban. Kedua, guna menjaga kesehatan yang timbul dari sisi yang tidak. Guna menggunakan guna kasih sayang dan juga baik sama antara saudara dan selisih. Tepuk tangan kelompok Pak. Kelompok mau bertanya kepada kelompok siapa? Bertanya kepada kelompok. Ya, silakan kelompok 3. Pertanyaannya apa? Apa manfaat Infak. Ya, dijawab. Dan berdiri toh. Manfaat infak. Seru. Oke, teman-teman kelompok 3 ya. Sekarang kelompok 3 mau bertanya kepada siapa? Kelompok 4. Kelompok 2. Kelompok 2, pertanyaannya apa? Manfaat dalam fitrah. Seru toh. Apa? Yo, jawab kelompok 2. Oke, tepuk tangan kelompok 2 ya. Kelompok berapa? Kelompok 1, silakan disampaikan pertanyaannya. Oke, kelompok 1 dijawab. Apa manfaat infak? 1. Dapat membangun sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya. 2. Dapat menambah sumber dana untuk dakwah Islam. 3. Dapat mempererat hubungan Islam. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, sudah cukup. Silakan maju ke depan untuk presentasi. Ya, silakan kelompok 1 maju menyampaikan hasil diskusi. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi.
tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 2, silakan maju. Silakan dicantolkan di papan tulis. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Dari kelompok 3 akan membaca diskusi. Manfaat tentang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengucapkan manfaat kita kepada Allah. Dia adalah yang sudah memberi infak yang terbaik. 3. Menjaga dan beristirahat. Oke, silakan didapatkan. Oke, tepuk tangan kelompok 3. Kelompok 4, silakan maju. Dari kelompok 4 akan menyatakan diskusi. Manfaat zakat fitrah. Tidak syak ragu lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban guna menjaga kesehatan yang timbul dari si miskin yang susah, guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai sesama antara si kaya dengan si miskin. Silakan didapatkan di papan tulis. Oke, lagi. Oke, sudah. Beri tepuk tangan kelompok 4. Baik, anak-anak, silakan diperhatikan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-yadul ulya khairum minar yadis sufla. Artinya, tangan yang di atas atau memberi sedekah, memberi infak lebih baik daripada tangan yang di bawah. Paham anak-anak? Yuk dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya khairum minan yadis sufla. Artinya, tangan yang di atas memberi infak lebih baik daripada tangan yang di bawah menerima infak. Nah, ini kelihatannya sederhana, tapi maknanya ini sangat luar biasa. Ketika kamu memberi, berarti tangan kamu itu berada di atas. Ketika kamu menerima, berarti tangan kamu di bawah. Ini adalah hadis Rasulullah SAW yang memberikan ketegasan bahwa ketika kamu menjadi orang yang dermawan, yang suka memberi, itu lebih baik daripada orang yang meminta. Maka jangan suka meminta. Kalau kamu bisa, lakukan. Kalau kamu mampu, laksanakan. Paham anak-anak? Anak-anak akan saya berikan lembar kerja peserta didik. Yang pertama adalah supaya kamu lebih paham materi dari manfaat zakat fitrah, infak dan sedekah. Di sini nanti ada gambar ya, macam-macam sedekah. Silakan ditulis nama barangnya apa, hukumnya apa. Paham anak-anak? Nah, yang kedua, ini ada manfaat zakat fitrah. Silakan diisi nomornya, diurutkan sesuai dengan kalimat-kalimat yang ada. Ya, paham anak-anak? Yang terakhir adalah penerima zakat fitrah. Namanya adalah mustahik. Silakan anak-anak dikerjakan lembar kerja peserta didik dengan baik ya. Jangan sampai kamu tidak paham ya. Insya Allah kalau kamu sudah memahami 3 LKPD ini, anak-anak pasti akan paham manfaat zakat fitrah dan sedekah. Paham anak-anak? Oke. Sambil mengerjakan LKPD, Pak Sidik akan menilai hasil diskusi kamu. Setelah mengerjakan LKPD, nanti ada tes akhir ya, tes formatif. Saya bagi. Lembar kerja peserta didik ya. Silakan ditulis nama masing-masing. Ini yang kedua, tentang orang yang menerima zakat fitrah mustahik diurutkan. Ya, ditulis namanya. Silakan dikerjakan sendiri. Kita kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD. Ayo.
Ketua kelompok mengumpulkan rekan ini. Keluar ke sini. Tolong anak-anak tadi kan sudah dijelaskan Pak Sidik lewat video, lewat PowerPoint, kemudian diskusi. Nah, saat ini adalah tahap terakhir yaitu penilaian dari Pak Sidik melalui tes. Ya, tadi Pak Sidik sudah menjelaskan penilaiannya lewat observasi ketika kamu diskusi, pengamatan sikap. Nah, yang kedua ini adalah tes pengetahuan. Ya, silakan. Ini ada soal pilihan ganda dan lain-lain nanti dikerjakan. Oke, silakan tulis nama dan nomor absen, kemudian kamu kerjakan. Saya beri waktu 5 menit ya. Dan sudah bisa langsung mengerjakan. Mana yang bukan boleh, berarti boleh. Sambil mengerjakan tes pengetahuan, Pak Sidik menilai hasil diskusi dan aspek penilaian yang lain.
selesai bisa langsung dikumpulkan ke depan. Baik, kasih. Ini kami pilih 3 anak nilai tertinggi ya. Akan saya baca. Silakan maju nama yang saya sebut. Nilai tertinggi 95 diraih oleh Ananda M. Nizam Taufani. Tepuk tangan. Kemudian nilai kedua atau peringkat kedua nilai 90 diraih oleh Ananda Mutiara Indah Mawarni. Dan peringkat ketiga diraih oleh Ahmad Rifki Al-Bakir Sijanun Bahir. Silakan maju. Beri tepuk tangan untuk ketiganya. Untuk para juara peringkat 1 dan 3 akan diberikan hadiah positif piala penghargaan. Tepuk tangan. Juara pertama ini, nah, diraih oleh nilainya 95 ya, sama dihadiahkan. Nah, tepuk tangan. Juara kedua dan juara ketiga. Silakan diangkat pialanya. Ring 1, 2, 3, tepuk tangan. Ya, baik, terima kasih anak-anak. Ini adalah evaluasi pembelajaran kalian. Yang nilainya di bawah 7 akan ada perbaikan dari positif ya. Yang nilainya di atas 7 adalah berarti sudah selesai mendapatkan pengayaan dari positif dan penghargaan. Beri tepuk tangan untuk kelompok kita semua. Sekarang penguatan kesimpulan ya. Dari pembelajaran kita, anak-anak, manfaat zakat fitrah yang pertama adalah menolong orang yang lemah dan susah agar dia tidak menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan makhluk Allah serta masyarakat. Jadi manfaat zakat fitrah yang pertama ini adalah menolong orang yang lemah, yang tidak punya harta dan kesusahan. Yang kedua, mendidik diri kita menjadi orang yang pemurah dan memiliki akhlak yang terpuji. Yang ketiga, membersihkan sifat kikir. Jadi membersihkan sifat-sifat yang pelit yang ada di dalam diri kita, yaitu akhlak yang tercela. Paham anak-anak? Yang keempat, sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah. Kemudian manfaat zakat fitrah yang kelima, kita tidak ragu dan berterima kasih kepada Allah atas apa yang telah diberikan, merupakan kewajiban. Yang keenam, untuk menjaga kejahatan yang timbul dari si miskin yang susah. Artinya apa? Ketika orang miskin itu butuh harta, dia bisa saja mencuri atau mengambil harta orang lain.
Yang ketujuh, untuk mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antar sesama, baik si kaya dan si miskin. Nah, poin yang kedua tentang infak, anak-anak. Manfaat infak yaitu merupakan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Infak ini berarti khusus karena harta yang dibayarkan hanya untuk kepentingan keagamaan. Misalkan kepentingan masjid, musola, tujuannya untuk syiar agama Islam. Nah, manfaat infak. Ya, kesimpulan yang kedua, yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah karena infak merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, melatih kepedulian sosial bagi pemberi infak dan sedekah. Yang ketiga, memanjangkan usia manusia. Yang keempat, ikut meringankan beban orang lain dan perusahaan. Begitu anak-anak, sudah paham ya? Oke, anak. Yo, ikuti suara Pak Sidik. Hari ini saya bersyukur mendapatkan nikmat Allah. Rasa syukur saya limpahkan dengan selalu membayar zakat fitrah dan memberikan sedekah kepada fakir miskin. Saya siap menjadi orang yang dermawan. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, silakan dipimpin berdoa untuk ketua kelas Mas Nizam. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih.